Anda akan menyimak Klinik 945 yang dipersembahkan oleh Aredio 945 FM Purwakarta dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Aredio 945 FM Purwakarta, inspirasi keluarga. Di Klinik 945 super spesial banget di setiap hari Selasa ya, All Family di jam 2 siang. Mika hari ini sudah kehadiran bintang tamu, bintang. Iya, boleh ditarik Ibu mic-nya biar lebih terdengar suara indahnya. Nah, iya gitu. Hari ini Mika sudah ditemenin dari Dinas Kesehatan bareng sama Ibu Ine. Biar lebih akrab ya Bu ya. Aduh, siap. Tapi kayaknya lebih indah tuh Ibu Ine ya. Enak aja rasanya. Nah, kalau misalkan kita boleh nih pengen berkenalan dulu sama Ibu Ine nih. Ibu Ine ini di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta ini bertugas sebagai apa sih, Bu? Terima kasih Mbak. Saya di Dinas Kesehatan kebetulan bertanggung jawab untuk seksi kesehatan keluarga dan gizi. Jadi di dalamnya itu kita mengelola program-program yang terkait dengan kesehatan keluarga, mulai dari bayi ya sampai dengan usia lansia. Jadi dari ompong ke ompong gitu Mbak. Wow, betul ya. Kemudian juga ada tambahannya yaitu gizi. Jadi terutama yang kita kelola gizi masyarakat untuk bayi dan balita dan ibu hamil. Jadi kelompok-kelompok yang berisiko tentunya. Oke gitu, bener-bener dari 0 sampai 0 lagi ya sepertinya ya. Jadi memang mengurusi perihal kesehatan keluarga. Nah tadi kan berbicara soal gizi, kemudian juga kesehatan. Apakah juga termasuk ke dalam penyakit-penyakit yang terkait dengan keluarga seperti itu? Oke, kalau keterkaitan dengan penyakitnya di Dinas Kesehatan ada seksinya tersendiri. Ya, jadi kita lebih ke arah pemeliharaan dan pencegahannya. Nanti kalau misalnya sudah terjadi penyakit, biasanya ada seksi yang khusus mengurusi penyakit menular, penyakit tidak menular itu ada juga sendiri. Jadi memang ini sudah sub khusus ya sebetulnya. Wah, keren banget. Nah, selama ini nih kalau boleh tahu Bu, di Purwakarta apa aja sih yang sudah menjadi program dari bidang Ibu? Banyak sekali ya kalau misalnya kita lihat dari kesehatan keluarganya, dari mulai bayi, mulainya dari hamil deh ya, biar ngurut gitu ya. Betul. Dari mulai hamil gitu kita ada kegiatan di puskesmas khususnya untuk pemberi layanan langsungnya. Ada pemeriksaan untuk ibu hamil. Saat ini diprogramkan pemeriksaan ibu hamil itu 6 kali selama kehamilannya ya. Jadi pemeriksaan 2 kali pada trimester 1. Jadi Mbak nanti kalau hamil ya, mulai diketahui tidak mendapatkan haid itu udah harus langsung diperiksa. Nah di trimester 1 ini sangat disarankan untuk bisa diperiksa USG 1 kali untuk memastikan ya. Untuk memastikan kondisi bayi ini betul-betul sehat atau enggak. Ini nanti akan berkaitan dengan tema yang akan kita bahas tadi, ada stunting ya nanti ya. Nah itu kemudian nanti di trimester 2 cukup 1 kali, yaitu umur kehamilan 4-6 bulan ya. Kemudian trimester 3 karena akan menghadapi persalinan itu dianjurkan sekali untuk 3 kali periksa. Itu minimal ya Mbak. Jadi kalau misalnya lebih dari itu boleh. Kita kan sering juga di masyarakat itu pemeriksaannya sebulan sekali. Selama itu bagus. Dan ini Mika pernah baca ini terkait untuk menjaga kesehatan ibu ya, saat hamil gitu, karena harus ada pemeriksaan prenatal. Iya gitu. Betul, itu jadi istilahnya itu kalau di kami di kesehatan antenatal care atau prenatal care. Itu diantaranya adalah pemeriksaan kehamilan. Di dalamnya ada kelas ibu hamil juga ya di pelayanan ibu hamil ini. Jadi edukasi pada kelompok ibu hamil dan suaminya. Jadi kalau ibu hamil itu suami juga harus bertanggung jawab ya. Jadi bisa saling bahu membahu ya. Seperti itu. Juga keluarga bisa dilibatkan di situ. Cuman memang pada masa pandemi ini kita membatasi pertemuan secara tatap muka ya untuk kelas ibu hamil ini, sehingga kita sediakan line lain secara virtual, secara melalui media sosial. Untuk bisa diakses oleh masyarakat, khususnya untuk keluarga ibu hamil ini, sehingga bisa berkonsultasi langsung seperti itu. Kita punya
ada apa namanya inovasi namanya Mas Bunting. Mas Bunting. Jadi mas yang bunting. Oke. Optimalisasi kelas ibu untuk cegah stunting. Optimalisasi kelas ibu untuk cegah stunting. Wah, keren banget. Jadi memang ini sudah dimulai sejak ibu hamil. Di mana ini penjagaan dan juga salah satu upaya untuk pencegahan ya, Bu ya. Betul. Wah, ini penting banget nih ibu-ibu yang mungkin hari ini sedang hamil, entah mungkin tetangganya, anaknya barangkali betul. ya. Nanti kita bisa bicara banyak lagi tentang bagaimana kehamilan tentu aja ya. Wah, melihara kehamilan. Ya. Iya, oke. Dan memang ini paling menariknya ini adalah dibahas nanti tentang stunting itu ternyata sudah ada, bisa dicegah ya sejak ibu hamil gitu. Betul. Dan sesuai dengan tema kita hari ini, All Family, seperti yang sudah tadi Mika bilang, kalau misalkan hari ini temanya adalah cegah stunting untuk anak cerdas. Nah, ini kan tadi dari kehamilan, kemudian itu pencegahan untuk stunting itu sendiri bisa dilakukan dari sejak dihamil. Nah, mungkin secara sederhana deh, stunting itu apa sih, Bu? Jadi stunting itu adalah dalam definisi sederhananya kegagalan tumbuh. Tumbuh. Jadi terutama kalau dilihat dari ukuran tinggi badannya atau panjang badannya ya. Jadi dia tidak memenuhi standar yang panjang badan atau tinggi badan yang distandarkan. Gitu. Sebagai akibat dari kekurangan gizi yang kronis atau yang menahun, yang lama. Nah, jadi kalau misalnya si bayi ini terutama pada 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi dari sejak hamil sampai usia 2 tahun. Ini misalnya dari sejak hamil dia udah kekurangan gizi ibunya. Udah pasti pasokan gizi untuk bayinya juga akan kurang kan. Betul. Nah, itu bisa menyebabkan stunting, karena stunting bisa dimulai juga dari sejak dia lahir, dengan dapat ditandai dengan panjang badannya nggak sesuai dengan ukuran yang seharusnya. Wah, jadi ini lebih spesifik kepada pertumbuhan secara fisik ya, Bu ya. Betul. Dan ini kepada tinggi badan gitu ya. Tinggi badan atau panjang, ke tinggi dan panjang badan. Panjang badan. Wah, mungkin family juga suka ngeh kayak aduh, mungkin ada yang memang jarang ya, Bu, kalau misalkan kita presentasikan mungkin sedikit gitu ya yang kita stunting. Ya, sedikit. Karena kalau kita bicara stunting itu kan berarti berhubungan sama pendek ya. Pendek ya. Tapi tidak semua orang pendek juga stunting. Nah, itu dia yang perlu digarisbawahi. Karena masyarakat suka jadi terjustifikasi negatif ya. Nah, jadi memang untuk mendiagnosa atau menentukan bahwa bayi ini stunting atau tidak harus diperiksa oleh tenaga kesehatan. Tidak bisa hanya sekedar oleh, mohon maaf ya, masyarakat atau kader yang menimbang di posyandu itu ya tidak selesai seperti itu. Karena kita ada ukurannya sendiri gitu ya, ada standarnya sendiri gitu, bukan hanya dari sekedar hasil penimbangan saja. Jadi memang family kalau misalkan ketemu tiba-tiba ya kan tetangganya misalkan ini pendek, langsung dijudge kalau misalkan dia stunting. Tidak bisa ya. Jangan. Bukan dokter, bukan siapa-siapa, tidak bisa ya langsung ngejudge gitu aja. Nah, itu perlu dicatat gitu. Harus oleh petugas kesehatan, itu pun nanti bisa dikonsulkan dulu dengan dokter. Nanti dokter mungkin yang akan lebih baik lagi gitu ya, menjustifikasinya seperti itu oleh ahlinya. Ahli gizi atau oleh dokter itu masih bisa, karena beliau ada kompetensi khususnya untuk itu. Betul. Dan mungkin family bisa dengan cara awal-awalnya kan ikut imunisasi ya. Itu mungkin bisa kelihatan tanda-tanda awalnya barangkali ya. Jadi imunisasi adalah salah satu cara juga untuk mencegah stunting ya. Karena jika anak imunisasi itu kan mencegah anak untuk jangan sakit ya. Betul, karena ada pemberian gizi di sana. Betul. Jadi kalau anaknya sakit, kemungkinan kalau Teteh udah punya anak belum? Belum. Belum. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau anak sakit biasanya apalagi dalam kondisi sakit yang lama, dia kan berat badannya bisa turun ya. Dengan berat badannya turun, itu kalau dibiarkan tidak diintervensi segera, maka itu juga akan berpengaruh terjadinya stunting. Gitu. Jadi memang harus imunisasi tadi, kita kembali ke imunisasi. Ini mencegah supaya anak tidak terjadi sakit. Sehingga memang imunisasi adalah salah satu bagian untuk mencegah stunting. Biar kita juga jadi paham tentang pertumbuhan anak itu. Jadi terlihat gitu ya. Oleh tenaga medis gitu, tenaga kesehatan. Untuk mengukur pertumbuhan perkembangan sih memang harus dilakukan pengukuran ya. Penimbangan dan pengukuran gitu ya. Ditimbang berat badannya untuk mengetahui pertumbuhannya, apakah sesuai dengan grafiknya atau tidak. Nah, itu harus ditimbang. Untuk perkembangannya
berarti harus dilakukan deteksi kecerdasan anaknya, kemampuan motorik, sensorik, gitu seperti itu. Itu bisa dilakukan di posyandu. Jadi sebetulnya sederhana, Mbak. Kalau kita mau datang ke posyandu 1 bulan sekali, itu mencegah stunting udah bisa beberapa persen itu terkurangi. Karena dengan datang ke posyandu kita tahu pertumbuhannya misalnya kurang, dilihat dari tinggi badan dan berat badannya. Betul. Nah itu kita bisa antisipasi segera. Ternyata dia kurang, ternyata dia turun. Dan turun itu jangan dianggap remeh. Misalnya ada standarnya dia harus naik 750 gram misalnya dalam bulan pertama. Ini mah naiknya cuma 500. Udah aja biarin. Nah nggak bisa begitu. Karena kalau dibiarin dia nanti semakin turun, maka pertumbuhan akan semakin melambat dan itu risiko untuk terjadi stuntingnya akan semakin meningkat. Dan kalau sudah masuk ke area situ, kemungkinan juga IQ-nya juga akan terpengaruh. Wah. Itu yang kenapa sih stunting itu mempengaruhi kecerdasan ya? Betul. Nah, seperti itu. Jadi memang terdengar kalau misalkan mungkin family masih berpikir bahwa stunting itu hanya berupa fisik ya, nantinya jadi penyebabnya ke fisik gitu kan. Tapi ternyata tidak, bahkan berpengaruh ke pemikiran atau IQ gitu, kecerdasan anak gitu. Meskipun memang itu berbicara soal latihan nantinya ya, tapi mungkin tidak akan terlalu optimal ya kalau misalkan memang sudah terkena stunting gitu. Jadi gini, kalau misalnya dia terjadi penurunan berat badan seperti tadi, itu kemungkinan ada penurunan IQ sampai dengan 3-4 poin. Oh gitu. Ya, kalau normal tuh IQ berapa ya? 100, di atas 100 kan, 109, 110 gitu ya. Nah, kalau dia dibiarkan tidak ditata laksana dengan baik, dia sudah terjadi penurunan. Itu penurunan IQ-nya bisa sampai 20 poin, bisa sampai 15-20 poin. Seperti itu. Berarti jadi 80 IQ-nya. Nah, Mbak bayangkan anak-anak atau mereka yang IQ-nya hanya 80, itu sampai di mana sekolahnya? Yang 90 aja mentok di 7 tahun sekolah ya. Ya, jadi kasihan sekali anak-anak kita kalau sampai kena stunting seperti itu. Jadi memang ini bahaya lah ya, sangat bahaya banget, makanya gencar banget stunting ini harus dicegah bersama-sama, diselesaikan yang sudah ada gitu ya. Cuman sekarang di masyarakat suka kasihan karena mungkin pemahaman stuntingnya masih belum pas gitu ya. Sehingga anak-anak yang pendek suka dijustifikasi bahwa mereka stunting semua, padahal nggak semua stunting. Karena yang pendek itu ada yang memang fisiologis, maksudnya normal gitu ya, atau faktor genetik gitu ya. Yang normal itu mungkin karena dia faktor dari ibu bapaknya, bisa jadi. Atau ada juga anak yang dari kecilnya dia pendek gitu ya, tapi dia bisa ngejar ketika umur lebih lanjut gitu kan. Itu masih bisa seperti itu. Yang berbahaya adalah yang memang mereka pendek dan ada penurunan IQ. Kemudian juga kalau memang dia stunting itu juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit menular atau penyakit tidak menular lebih awal, seperti misalnya hipertensi kayak gitu. Dia bisa kena di usia yang lebih muda gitu. Penyakit-penyakit degeneratifnya. Ternyata memang bisa berpengaruh ke banyak hal. Makanya pemerintah kan begitu gencarnya supaya ini bisa selesai gitu kan. Betul. Dan mungkin family juga mungkin bertanya-tanya, kalau tadi kan berbicara soal gizi ya yang menjadi penyebab. Selain gizi nih Bu, masalah gizi apa sih, atau adakah penyebab lain gitu kan terkait anak itu bisa terkena stunting? Jadi tadi diantaranya penyebab lainnya sisi lingkungan juga Mbak. Jadi lingkungan juga berpengaruh. Jadi misalnya lingkungannya nggak baik ya, mohon maaf sekali. Di daerah masih ada yang buang air besar sembarangan. Itu juga sangat berpengaruh. Karena kalau buang air besar sembarangan artinya akan banyak mencemari lingkungan ya kan. Kalau lingkungannya banyak tercemar dengan kotoran, maka akan menyebabkan penyakit mudah datang. Memang nggak langsung, tetapi ini berpengaruh sangat. Jadi memang penyakit mudah datang sehingga anaknya sakit. Nah itu tadi kan, kalau anak sakit pertumbuhannya terganggu. Jadi terhambat juga. Seperti itu. Jadi memang lingkungan juga berpengaruh. Terus pola asuh juga ya. Pola asuh. Jadi orang tua kadang nggak paham. Mohon maaf.
mereka yang stunting bukan juga semua orang yang nggak mampu. Kan ada mungkin di antaranya dia dari keluarga mampu, tapi karena ketidaktahuannya dalam hal memberikan pengasuhan pada anak, sehingga melakukan pengasuhan yang salah. Dari gizi mungkin terpenuhi, tapi cara asuhnya mungkin yang salah. Jadi di antaranya pola asuh itu kan cara dia memberikan makanan, memberikan kasih sayang dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi mungkin anak-anak seperti dia nggak dapet makanan yang seharusnya dia perlukan, ya. Anak-anak itu sebetulnya dari sisi gizi misalnya, ini memang pada ujungnya berkaitan ke asupan juga sih ya, memang. Dia butuh protein hewani kan sebetulnya. Tapi karena ketidaktahuan mungkin tidak diberikan, sehingga itu juga ngaruh seperti itu. Jadi memang pola asuh juga sangat berpengaruh gitu. Selain itu masih ada nggak sih Bu? Tadi lingkungan, gizi, pola asuh, apalagi ya, daya beli sih masuknya ke ekonomi berarti. Ke ekonomi, bisa juga. Nanti sebetulnya alurnya sama aja. Nanti akhirnya dia kurang asupan juga kan, dari sisi situ. Atau mungkin juga ke lingkungan. Kalau udah ekonominya kurang kan menyeluruh ya kemana-mana. Betul. Wah, ini mungkin salah satu hal yang mungkin bisa menjadi salah satu pencegahan untuk stunting All Family. All Family bisa perhatikan dari sekarang nih. Mungkin karena anaknya sudah lahir, bukan dari janin lagi ya sekarang ya. Mungkin harus diperhatikan dari tadi gizinya, kemudian juga lingkungannya, dan bahkan juga pola asuh kita sebagai orang tua. Jadi harus mulai diperhatikan biar anak tumbuh kembang dengan sehat dan pastinya cerdas gitu ya. Amin. Amin. Nah, untuk All Family yang mau bertanya, boleh banget gabung via WhatsApp di 081298 4 kali 945. Karena setelah ini Mika bakal tanya-tanya lagi nih, atau mungkin juga mau ngorek-ngorek lagi perihal stunting All Family. Kita mau jeda dulu sebentar ya, mau ngerenghap dulu. Tapi All Family jangan kemana-mana, masih di Klinik 945. Anda akan menyimak Klinik 945 yang dipersembahkan oleh Radio 945 FM Purwakarta dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Masih di Klinik 945 kita bahas tentang stunting ya. Ini penting banget. Jadi kalau misalkan All Family yang hari ini lagi dengerin, jangan kayak mikirnya, aduh aku mah masih muda, belum juga nikah, baru juga belasan usianya, ngapain dengerin bahasan kayak gini. Aduh, jangan salah All Family ya. Ini penting banget ya Bu ya. Dan semua usia ini harus dan wajib banget untuk tahu gitu kan, seputar dirinya sendiri lah minimal gitu. Nah, untuk Anda yang mau lihat video streaming, kita lagi streaming ya. Kita lagi streaming di YouTube kita di Radio Purwakarta. Boleh dadah dulu Bu. Dadah. Ini kameranya. Mika masih sama Ibu Ine nih ya. Dan All Family yang mau bertanya boleh pisan, sok silahkan tanyakan perihal stunting, gizi anak-anak atau tumbuh kembang, boleh lah ya. Mumpung Ibu Ine masih di sini. Dan ada yang menarik nih, ada istilah HPK ya, bukan PHK. PHK lain cerita ya. HPK. Nah, hari pertama kehidupan, ada 1000 hari pertama kehidupan. Boleh tahu nggak sih Bu, itu apa sih sebetulnya? Oke, jadi untuk pencegahan stunting ini yang harus diperhatikan adalah 1000 HPK. Kapan itu 1000 HPK? Yaitu 1000 HPK itu adalah 1000 hari pertama kehidupan dari seorang manusia ya. Jadi dari sejak dia hamil, itu selama 9 bulan. Di 270 hari tentunya. Sampai dengan dia usia 2 tahun. Sampai usia 2 tahun. Ya, jadi sampai dengan ditambah 700 berapa tuh? 700 sekian 20 hari. Ya, matematika kita kayaknya nggak bagus juga nih ya. Nggak lolos kayaknya. Nggak lolos ya. Ya, jadi itulah yang disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan. Dari sejak yang bersangkutan dinyatakan hamil, saat haid, sampai dengan anaknya usia 2 tahun. Nah, itu yang harus kita kawal betul-betul. Bagaimana pertumbuhan perkembangan si janin ini, si janin sampai dengan bayi. Di Purwakarta nih, sedikit ngenalin lagi ya, kita punya inovasi namanya gunting emas R+1000. Jadi gerakan untuk cegah stunting R
plus 1000. Ya, R jadi plus R-nya itu adalah remaja. Oh, remaja. Ditambah 1000 HPK. Oh. Jadi kita nggak mau start di 1000 HPK. Start kan kalau tadi artinya kita start di 1000 HPK kan, di hari pertama haid. Betul, artinya sudah menikah gitu kan. Nah, kita ingin dari hulu gitu ya. Dari sejak remaja. Jadi si remaja ini harus diperhatikan bagaimana gizinya. Makanya di Purwakarta Teteh pernah nggak ngalamin ada harus minum tablet tambah darah seminggu 1 tablet. Nah, di kita ada program seperti itu di sekolah. Oh, di SMA sekolah sama SMP. Oh, kebetulan saya nggak sekolah di sini, Bu. Baiklah. Iya, bukan orang sini ya. Baiklah. Ya, ada kita program yang dia harus, anak remaja ini harus minum tablet tambah darah seminggu 1 tablet. Itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencegah anemi, untuk mencegah kekurangan darah. Betul. Mungkin istilah anemi udah agak familiar juga ya. Nah, para remaja ini nggak boleh anemi karena ketika kita berpikir para remaja ini adalah calon ibu. Ketika seorang calon ibu mengalami anemi, maka nanti dia akan hamil dalam kondisi anemi atau kurang darah ya. Nah, kalau dia dalam kondisi anemi dia hamil, aneminya akan makin memburuk. Oh. Ya, dan janin yang dikandungnya kalau dia hamil ini yang remaja anemi tadi, maksudnya remaja yang kemudian menikah ya, bukan betul. remaja hamil ya. Iya. Nanti bayi-bayi yang dilahirkannya itu bisa terjadi yang namanya BBLR, bayi berat lahir rendah, atau dia lahirnya dengan berat badan kurang dari 2.500. Nah, itu udah mungkin nanti kalau lahir kondisinya kalau kita ukur sudah masuk ke dalam kategori stunting mungkin. Sehingga anak-anak remaja kita kalau misalnya mau dietlah berkonsultasi dengan para ahli gizi yang ada di setiap puskesmas di Purwakarta. Jadi jangan sembarangan berdiet ya, karena kalau memang mau diet pakai diet sehat tuh ada caranya juga. Jadi nggak harus dia makan, anak-anak sekarang kan makannya jadi junk food semua ya, nggak ngelihat ada nggak dari sisi sayuran buah itu kan agak sulit ya. Betul. Jadi nutrisinya kurang sehingga nantinya dikhawatirkan jadi calon ibu yang kurang sehat gitu, yang nggak optimal gitu ya untuk dia nanti hamil. Nah, budaya merencanakan kehamilan pun di kita kan masih kurang. Betul. Ya. Ketika mau nikah, Neng hamil kapan? Kan ketika datang ke petugas ditanya, Neng mau hamil kapan? Duka atuh kumaha engke kan gitu ya. Sedih kasihnya. Malu-malu gitu ya. Sedih kasihnya. Iya, kan? Jadi artinya belum ada persiapan kadang dari seperti situ. itu. Sehingga kita yang harus menyiapkan bahwa remaja ini memang sudah siap untuk hamil ketika dia nanti menikah. Makanya ada program pemberian tablet tambah darah seminggu sekali. Setiap hari itu ya. Setiap bulan, setiap minggu, setiap minggu, pokoknya setiap minggunya ada gitu ya. Nah, itu di sekolah. Nah, nanti masuk ke 1000 HPK ketika dia hamil tuh dia udah dalam kondisi baik. Nah, kenapa juga 1000 HPK ini penting juga? Karena di situ ada pertumbuhan otak yang pesat. Ya, jadi di 1000 HPK itu. Iya, jadi pertumbuhan otak yang pesat itu terjadi 80% pada usia 2 tahun. 2 tahun. Bener, anak tuh suka ada yang lincah-lincah di 2 tahun ya. Iya, cepet belajarnya gitu. Iya, jadi kita harus kasih stimulasi dan gizi yang baik tuh di situ, di usia itu. Karena itu adalah usia emasnya. Emas, betul. Ya, nanti akan terus bertumbuh otaknya itu sampai dengan 90% di usia 5 tahun. Nanti sisanya ya tergantung itu Maya kayak lingkungannya. Betul. Nah, kalau misalnya tidak dioptimalkan pertumbuhan, maksudnya ya tidak dioptimalkan stimulasi dan gizi pada masa pertumbuhan yang cepat ini di usia 2 tahun ya nanti takutnya kan kalau nggak tumbuh baik serabut saraf otaknya nggak tumbuh baik, maka nanti ya mungkin akan stunting gitu kan. Itu lagi balik lagi lah ya. Jadi pada saat lahir itu pertumbuhan otak sekitar 25%, 2 tahun dia bisa mencapai 80%, 90% pada usia sampai dengan 5 tahun. Jadi kalau dulu kita mungkin pernah dengar ya 5 tahun gitu, 5 tahun itu penting. Padahal yang paling penting adalah di usia 2 tahun justru.
gitu. Entah itu pencegahan, entah itu pertumbuhan ya, semuanya dilakukan di usia 2 tahun. Nah, mungkin ada nggak sih Bu kayak semacam trik-trik khusus ya kan, atau tips-tips khusus dari Ibu yang memang gimana caranya untuk memaksimalkan usia 2 tahun atau 1000 hari HPK biar anaknya itu tidak terkena stunting gitu. Ya, jadi yang pertama tentu saja ketika si ibu ini akan hamil, dia memastikan bahwa dirinya siap untuk hamil. Kondisi fisiknya juga sehat. Tadi nggak anemi, berat badannya ideal gitu ya. Jangan terlalu langsing gitu ya, bukan kurus ya. Bukan langsing. Tapi terlalu besar juga jangan. Jangan terlalu besar, tapi dengan kondisi berat badan yang ideal. Nah, itu yang pertama, modalnya adalah seperti itu. Kemudian setelah dia masuk kehamilan tadi yang pertama kita bicarakan, yang tadi pertama tuh kita ngobrol, di situ harus mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan ibu hamil. Dia harus diperiksa minimal 6 kali selama kehamilannya, dia harus diimunisasi, dia harus ikut kelas ibu hamil supaya dia tahu banyak pengetahuan gitu ya. Kemudian gizinya juga harus diperhatikan, kemudian aktivitas fisik pada ibu hamil juga harus diperhatikan. Nanti lahirnya harus oleh tenaga kesehatan. Nah, itu juga bagian penting. Itu juga bagian penting karena di kita masih beberapa melahirkan oleh dukun. Ya, bukannya nggak boleh, kita masih bisa bermitra dengan dukun. Jadi dukunnya ada, bidannya ada, itu kan lebih baik. Ada dari sisi spiritualnya juga ada gitu ya. Kemudian apalagi ya, setelah hamil, melahirkan, pas lahir harus dilakukan IMD. Nah, Teteh mah belum tahu ya IMD itu apa ya? Inisiasi menyusui dini. Jadi pas bayi lahir biasanya kita simpan bayinya di dada ibu. Tanpa dimandiin ya Teh ya. Masih benar-benar baru lahir. Iya, kita keringkan aja kecuali tangannya, taruh di dada ibu. Nanti Masya Allah itu ada kuasa Allah ya, yang kita juga sebetulnya ini ilmunya baru kesini nih, baru disosialisasikan gitu. Nanti bayinya akan mencari puting susu ibunya dengan sendirinya. Nah, itu adalah kunci keberhasilan untuk menyusui berikutnya. Jadi juga, langsung gitu ya Bu, ini si bayi itu langsung. Iya betul. Setelah IMD nanti bayinya juga dapat perawatan yang mungkin dia dapat suntikan, ada vitamin K untuk mencegah perdarahan ya. Kemudian nanti dia harus masa bayi mendapatkan ASI eksklusif ya. ASI eksklusif hanya ASI saja selama 6 bulan. Nah, itu pun harus dilihat, harus terus dipantau bayinya. Jangan mentang-mentang ASI bayinya nggak pernah ditimbang. Tetap harus ditimbang apakah berat badannya naik, karena nanti mungkin tahu ya KMS ya? Iya, tahu ya. Di KMS itu ada target-target berat badan yang harus dicapai dalam setiap bulan. Kalau tidak sesuai ya ada penurunan, berarti kan harus ada intervensi. Nah, kalau segera diintervensi akan terhindar dari stunting. Kalau misalnya tidak naik berat badannya dengan pemberian ASI, harus dikoreksi mungkin. Apa yang harus diperbaiki? Apakah posisi menyusui dan lain sebagainya, kita periksa. Kalau memang tidak mencukupi bisa dikonsultasikan dengan dokter kita. Pokoknya diperiksa aja selama 6 bulan itu kenaikan berat badannya seperti apa. Kalau bagus itu berarti berat badannya naik sesuai dengan target gitu. Setelah 6 bulan mereka harus mendapatkan MPASI, makanan pendamping ASI. Nah, ini juga harus diperhatikan karena harus sesuai dengan kebutuhan bayi. Ya, dia harus ada tadi protein hewaninya. Karena protein hewani itu menurut hasil penelitian bisa menurunkan stunting jika bayi ini makan satu jenis protein hewani itu bisa turun 3,7%. Kalau 2 jenis itu bisa turun 5,7%, cukup angka yang cukup baik ya. Nah, protein hewani yang terbaik itu yang mengandung asam amino lengkap itu ada di telur dan susu. Anak-anak mah udah bisa ya, usia 6 bulan ke atas tuh Iya, itu ya.
mungkin secara sederhananya karena kita sudah harus udahan ya Bu ya. Kok nggak kerasa sih? Iya nggak kerasa Ibu. Mungkin ini untuk tips yang sudah mungkin ibunya sedang mengalami bahwa anaknya ini terkena stunting. Mungkin ada tips mungkin bagaimana caranya menghadapi itu. Ibu jangan dulu berpikir anak ibu stunting kalau ibu belum periksa anaknya. Catat, itu penting. Ya. Kalau ibu memang merasa saat ini pendek, gitu, misalnya anaknya pendek, ibu datang dulu yang terdekat adalah ke puskesmas, di situ ada ahli gizi. Oke. Ya. Ya kalau misalnya dekat sama Bu Bidan silahkan sama Bu Bidan karena ada setiap desa. Tapi kalau spesifik untuk gizi di puskesmas kita, setiap puskesmas ada 1-2 orang ahli gizi. Datangi ahli gizi, diperiksa, nanti juga kalau mungkin perlu pemeriksaan oleh dokter, diperiksa oleh dokter. Dari situ kita akan tahu apakah anak ibu stunting atau enggak. Kalau anak ibu stunting jangan khawatir juga. Kalau anaknya masih usia di bawah 2 tahun itu masih bisa dikoreksi dengan berbagai intervensi yang mungkin nanti akan diprogramkan ya oleh tim medisnya gitu ya. Walaupun memang hasilnya mungkin nggak akan sebaik yang mereka yang tidak stunting, tapi dengan melakukan terus intervensi, baik itu dari sisi, karena yang stunting belum tentu kurang gizi ya. Oke. Ya, jadi berbeda. Jadi mungkin ada stimulasi yang harus diberikan, mungkin ada pengobatan karena mungkin ada dia sakit. Nah, insya Allah itu bisa diatasi walaupun memang tetap nggak akan sama dengan yang mereka tidak stunting. Karena memang istilah mencegah lebih baik daripada mengobati itu penting sekali ya Bu ya. Wah luar biasa, ilmu baru, pengetahuan baru, dan pastinya juga mudah-mudahan amunisi baru nih buat para perempuan, juga para laki-laki. Ayah juga sama harus pintar. Oh iya, ayah harus support terbaik ayah juga kan. Jadi ibunya biar semangat gitu ya. Gitu. Jadi minimal kalau misalkan ibunya ternyata belum sempat dengerin kita siaran nih hari ini Bu, jadi bapaknya mungkin yang nanti jadi kasih edukasi. Gitu. Wah penting. Bisa hubungi puskesmas masing-masing untuk berkonsultasi. Mungkin nanti di puskesmas masing-masing ada nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi untuk bisa berkonsultasi secara online. Oke, itu udah gampang, berarti puskesmas ini yang terdekat gitu dari rumah. Ibu Ine Hermina, terima kasih hari ini sudah memberikan banyak pencerahan hari ini terutama tentang stunting. Mungkin Al Family juga sekarang jadi sedikit atau bahkan lebih banyak ya tahu gitu kan tentang stunting. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu upaya Al Family untuk berawal dari tahu, kemudian juga jadi ngeh dan mulai mencegah ya kan, untuk nanti jadi bekal selanjutnya. Pokoknya Ibu terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jumpa di lain materi ya. Ya pastinya. Bahas stunting menarik, mungkin yang lain-lain nanti juga menarik lagi. Boleh dadah-dadah dulu ke kamera. Dadah. Iya, dan juga ada yang mau disampaikan ke Al Family dadah-dadahnya? Dadah-dadahnya disampaikan buat teman-teman ya yang hari ini mungkin buat tenaga kesehatan terutama yang berjuang terus ya untuk menangani pandemi ini ya, sahabat-sahabat kami di puskesmas terutama di layanan kesehatan primer di rumah sakit sini juga kan ya, semoga kita semua terlindung ya dari segala penyakit sih sebetulnya ya saat ini, bukan hanya dari COVID-19 aja. Tapi yang pasti kita selalu jaga diri, karena dengan menjaga diri berarti menjaga keluarga ya. Betul. Dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu aja ya. Ibu juga sehat pastinya ya. Amin. Mudah-mudahan nanti kita sehat. Amin. Pastinya nanti bisa ketemu lagi dan nemenin Al Family lagi pastinya. Jangan dulu kemana-mana pastinya, karena Mika masih nemenin Al Family di Teras 945. Tapi setelah ini ya, karena kita selesai dulu di Klinik 945 ya. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih Anda telah menyimak Klinik 945.